Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDIP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Ya. Kalau dulu tidak terlalu, karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega sebagai teman gitu. Ya, ya. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi, bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu ya zaman Pak Harto, Orde Baru. Nah, ada dualisme PDI, jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya, supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini saya kedatangan tamu spesial nih, Bang Laksamana Soekardi. Assalamualaikum. Selamat datang ke Cokro, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ahmad? Kabar baik, kabar baik. Dan memang saya kira kita perlu ngobrol dengan Bang Laks karena isu politik belakangan ini saya kira membutuhkan sebuah tilikan yang kira-kira ngerti prosesnya dari dalam, sudah lama lah yang ngikutin, yaitu tentang PDIP. Dan Bang Laks kan kenal dekat dengan Bu Mega sejak lama, terus kemudian berpisah. Bagaimana bacaan Bang Laks tentang kasus terbaru Pak Jokowi dipecat, ya, pemecatan Pak Jokowi, Gibran dan Bobi, ya, dan beberapa orang lain, tapi terutama yang menarik Pak Jokowi untuk dibahas. Menurut Bang Laks gimana? Iya, terima kasih. Kita harus melihat secara jangan hanya termakan oleh narasi seperti itu ya. Saya juga kebetulan saya dulu dengan Ibu Mega sebagai pendiri PDIP. Ya. Jadi saya mengerti banget lah apa yang ada di benak Ibu Mega dan kondisi PDIP dari awal. Tapi saya waktu itu keluar karena membentuk sebuah gerakan pembaruan, melakukan pembaruan setelah Megawati kalah Pilpres.
Ya, 2004, 2004. 2005. Ya, seharusnya setelah kalah kan introspeksi. Kenapa kita kalah gitu loh. Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Ya, kalau dulu tidak terlalu, karena kita sama-sama membangun partai bersama-sama dan bisa berdiskusi dengan Ibu Mega sebagai teman gitu. Kalau sekarang mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior. Bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Dulu yang selain Bang Las kan ada Sofan Sofyan, Eros Jarot, Sofyan, segala Pak Abdul Majid. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal ini, kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Kalau saya lihat ya, waktu sebelum pencapresan itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres. Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh. Masih di bawah padahal terus. Spanduk, baliho ada di mana-mana. Kepak sayap kebinekaan itu. Itu sudah nampak lah, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya. Nah, saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi. Bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri, ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama. Waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir. Itu masih PDI. Ya. Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai. Merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya, supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah, saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati. Hak prerogatif, dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega. Sekarang tidak ada bedanya lagi.
Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar, ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Betul. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah tapi dia diam terus. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat bahwa tidak mungkin menang. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah, tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya. Ya, jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya betul. Seperti sapi dicocok hidungnya. Ya, nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno, kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda. Ternyata terbukti menang kan. Nah, setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok ono pegawai sing petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya, ya dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu loh. Iya, narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau Jokowi diam aja kan Ganjar kalah, yang menang Mas Anies kan.
Nah itu dua. Ketiga, kok aku ini dikalahin gitu loh. Ya. Ya. Nggak terima. Oh no! Nah barulah keluar itu pemecatan. Nah kita mesti lihat dari konteks proses dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, jadi saya lihat kalau masalah-masalah yang sekarang dinarasikan, ya Jokowi pengkhianat besar. Ya, tapi kalau dia sebagai kader yang sangat berprestasi di PDIP itu benar. Tetapi Jokowi disambut oleh partai-partai lain, bukan sebagai pesakitan. Bahkan membuka pintu kalau Jokowi mau masuk. Dan Jokowi masih memiliki jaringan luas loh. Kalau dia belusukan mengatasnamakan partai tersebut bisa akan menang. Nanti 2029. Ya. Bahkan fenomena lemdak presiden aja nggak terjadi kan pada Jokowi. Betul. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih gitu. Nah yang menarik ya, kalau saya lihat ketika pada saat ini Jokowi dikatakan sebagai pengkhianat, ya, bisa boleh aja lah sebagai pengkhianat, karena Megawati dan PDI ingin menampilkan sebagai pihak yang berkuasa. Aku ini bisa mecat presiden loh, gitu loh. Mantan presiden aku pecat, jadi saya jauh lebih tinggi. Gitu. Terus ada lagi narasi kedua, demokrasi dirusak, bahwa Jokowi bisa menampilkan anaknya, itu juga yang membuat faktor yang lain yang membuat dia marah juga. Kok anak gua nggak bisa? Anakmu kok gampang aja gitu loh. Ya. Nah, jadi saya kira ketika Jokowi disalah-salahkan dan mengajak masyarakat menuding Jokowi, loh kita bertanya, sing milih Jokowi kuwi sapa? Yang milih kan harus bertanggung jawab dong. Ya, minta maaf atau gimana kita salah pilih atau ya kan? Tetapi ketika Jokowi maju dan menang 10 tahun jadi presiden, yang menikmati siapa? Yang masuk ke zona nyaman itu kan PDIP semua. Sampai kalau komika stand up comedy yang mengatakan kita ketawa tepuk tangan, tidak ada masalah, ya kan? Misalnya kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut. Kalau komika benar ngomong gitu kan ketawa kita. Tapi kalau seorang pemimpin, Masya Allah, kok kayak begitu gitu loh. Tapi kalau misalnya mengatakan kalau Mas Hasto dipanggil saya ikut, itu kan membuli KPK. Kan? Ya gimana kalau Presiden Prabowo dipanggil KPK juga harus datang kok. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Nah ini yang saya miris gitu lihatnya. Apalagi pemecatan Jokowi menjadi narasi besar bagi mereka, seolah-olah ya semua itu salahnya Jokowi. Tetapi kalau Anda sebagai pengendali sebuah organisasi atau perusahaan, ketika Anda tidak prestasinya kurang baik, kita harus malu dong sebagai pemimpinnya.
ya harus mundur. Pak Megawati kalah presiden 2004 mundur harusnya, ya kalah sekarang harusnya mundur juga dong. Yang disalah-salahin orang lain lah pokoknya gitu loh. Dan menang 2 kali ada faktor Jokowinya di situ. Betul, betul. Nah, kalau Jokowi kan dianggap bukan dia, saya gitu loh. Tapi memang organisasi itu sudah harus sudah kadaluarsa lah. Pola kepemimpinannya ya. Saya kira out of touch dari realitas gitu. Itu Mas pandangan saya. Ya, ya, ya. Secara singkat kita melihat historis, Ya, melihat fakta betul. dan lain sebagainya. Jadi melihatnya dalam dalam satu rangkaian gitu. Nah, ada orang tokoh-tokoh PDIP yang sangat berpengaruh di dalam PDI, terutama terhadap Ibu Mega, yaitu Mbak Puan, ya, dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu sangat berpengaruh terhadap Mbak Mega. Ya, ajudan 5 tahun dan pada waktu dulu kalau saya rapat DPP, Pak Budi Gunawan juga ikut rapat, duduk dan ditanyakan pendapat-pendapat, opininya, saran dan lain sebagainya. Dia sangat dihormati pandangannya oleh Ibu Mega. Nah, kalau Pak Hasto bilang dia bukan kader PDI, saya kira nggak benar. Gitu. Kalau Ibu Mega yang ngomong dia bukan kader saya, itu baru kita. Nah, 2 orang ini sudah masuk ke pemerintah. Maksudnya Mbak Puan walaupun bukan kabinet, tapi kan bisa diblok melalui Undang-Undang MD3 kan. Ya, tapi dia lebih pragmatis lah. Dia belajar dari ayahnya gitu loh, lebih pragmatis. Dan Pak BG memuji-muji Jokowi. Nah, di samping itu, karena di PDIP itu semua pecah gesang dari Mbak Mega gitu loh, itu yang diinginkan. Mbak Mega kan dalam keadaan galau, marah, ya. Waktu dengan SBY dia marah, sekarang marah lagi dengan Jokowi. Nah, anak buahnya itu ingin berempati. Ya, mengatakan, iki loh Mbak, aku belo panjenengan gitu loh, aku marah memberikan statement ini itu supaya mendapat empati dan akhirnya mendapat kedudukan. Di PDIP terbagi atas satu orang-orang yang berkuasa ya, anak biologis Bung Karno, ada anak ideologis Bung Karno, ya. Ada yang mencari makan juga. Oh my God! Yeah! No! Ini kemana-mana lah, ya kan? Jadi saya lihat keputusan yang diambil dalam hal pemecatan oleh Ibu Mega terhadap Jokowi, Mbak Puan tidak pernah ngomong, Pak Budi Gunawan tidak pernah bicara. Yang ribut ya kelompok-kelompok yang mencari empati Mbak Mega dalam kesedihan tadi. Yang dominan adalah egonya Mbak Mega, bahwa aku isih kuoso bisa mecat orang. Nah, padahal Jokowi bukan mendukung capres lain, dia yang mengatur capres lain. Dia juga bukan memilih capres yang tidak ditentukan oleh PDIP. Wong dia yang ngatur. Iya kan? Nah, itu seharusnya Pak, kalau ada kader petugas yang pandai, ya dipromosikan lah. Ya kan, bukan malah ditekan-tekan, nggak perlu gitu loh. Nah, ini sudah dalam konsep-konsep tata kelola ya yang baik itu sudah salah. Jadi tidak akan ada anak-anak muda atau kader yang pandai
mau masuk ke sana dengan contoh ini. Menurut Bang Laks gimana? Karena kan tadi PDIP juga ada masalah dengan kaderisasi kan gitu. Kader yang sekaliber Jokowi kan nggak ada. Kalau Anda lihat kita menyaksikan Ibu Mega secara gamblang mengatakan PDIP akan diacak-acak Kongres nanti kan. Saya melihat Mbak Mega masih dikungkungi oleh paradigma zaman Orde Baru. Belum keluar dari situ. Karena memang dulu kerjaannya ya diacak-acak. Ya. Orde Baru semua ngacak-ngacak PDI dan PDIP gitu loh. Itu, tapi sekarang kan udah beda zamannya. Ya kan, bahkan sudah lebih demokratis. Ya, Pak Wiranto, Pak Prabowo, ya, dan semuanya kan dulu juga Orde Baru. Mereka sudah damai kok. Sudah memiliki paradigma kedamaian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin khawatir lah akan diacak-acak. Berarti kan nggak pede, kan? Kalau semua kader-kadernya masih membutuhkan dia, ya udah nggak usah khawatir. Pasti akan kepilih lagi. Apalagi dengan menyandang hak prerogatif. Hak prerogatif bisa menentukan. Nggak usah Kongres lah, pilih lagi saya gitu loh. Nggak usah buang-buang duit lagi. Hak prerogatif memberikan dia wewenang segalanya. Saya lihat itu aneh juga. Aneh lah untuk mengacak-ngacak itu, siapa yang mau mengacak-ngacak? Kayaknya partainya cuma satu aja. Kalau dulu Pak Harto memang tidak mau mendapat ancaman sekecil juga apapun. Jadi harus milih dia bulat, tidak boleh lonjong. Kalau ada satu anggota MPR yang tidak suka akan diculik gitu loh. Nah ini sama aja gitu loh. Hak prerogatif itu antitesa demokrasi. Nah ke depannya kan partai banyak sekarang. Partai Golkar sekarang hanya beda 2 kursi dengan PDIP. Ya, lalu Gerindra sekarang incumbent, bosnya presiden. PDIP udah kalah. Ya kan, siapa yang mau masuk PDIP sekarang? Kalau mencari zona nyaman, ya, kecuali PDIP mencanangkan dirinya sebagai oposisi yang profesional, mengkoreksi pemerintah, ya. Tetapi untuk mengambil peranan ini harus bersih, Mas. Harus mandi junub dulu, Mas. Kalau nggak bersih, kalau nggak bersih, elit-elitnya banyak masalah hukum, nggak mungkin bisa. Itu nanti akan diangkat satu-satu. Tetapi ketika kalau mencanangkan ini bersih, makanya baru anak-anak muda yang itu akan memilih dia. Mengkoreksi incumbent. Kalau ancaman terhadap PDIP, saya kira itu hanya ketakutan yang tidak beralasan. Ya, itu dia ya guys, pemaparan yang sangat clear, ya, sangat jelas. Silakan Anda beropini ya, silakan Anda berwacana, berkomentar, bebas, karena di sini netral, tidak ada pro dan kontra. Silakan komen, guys, bebas. Kita di sini hanya menampilkan saja dan hak untuk berbicara, berpendapat di tangan Anda masing-masing. Baik, kita akhiri pertemuan kita, guys. Masih di Med Channel bersama saya Medi Monica. Kita ketemu lagi next time. Sampai jumpa. Salam NKRI, Bapak Indonesia Kuen, dan God bless us. Thank you.